Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Ibu pada mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang norma suatu vektor dan aritmatika vektor. Sebelum kita mulai ke materi, persiapkan dulu diri Anda untuk belajar aljabar linier. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami norma suatu vektor dan aritmatika vektor, menjelaskan norma suatu vektor dan aritmatika vektor, kemudian terakhir menyelesaikan soal tentang norma suatu vektor dan aritmatika vektor. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi vektor dan juga norma suatu vektor. Sifat-sifat operasi vektor. Teorema 1. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3, dan K dan L adalah skalar, maka hubungan berikut ini berlaku. A. U tambah V sama dengan V tambah U. B. Dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. C. U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. D. U tambah negatif U sama dengan 0. E. K kali dalam kurung L kali U sama dengan dalam kurung K kali L kali U. F. K dalam kurung U tambah V sama dengan K kali U tambah K kali V. G dalam kurung K tambah L kali U sama dengan K kali U tambah L kali U. H. L kali U sama dengan U. Maaf, 1 kali U sama dengan U. Baik, selanjutnya kita lihat bukti bagian B dengan pendekatannya analitis. Jika vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3 dan vektor W sama dengan W1, W2 dan W3, maka penjumlahan antara U tambah V tambah W itu sama dengan, kita masukkan dulu nilai daripada vektor-vektor U, V, dan W. Selanjutnya kita jumlahkan yang dalam kurung dulu, yaitu vektor U dan V, sehingga dituliskan kembali di sini U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Baru kemudian kita jumlahkan dengan W atau vektor W. Selanjutnya setelah kita jumlahkan, nah kurungnya itu dipindah, tadinya yang dikurung itu U dengan V menjadi V dengan W. Sehingga setelah kita sederhanakan, hasil akhirnya menjadi U tambah dalam kurung V tambah W. Nah, selanjutnya kita akan melihat bukti bagian B dengan pendekatannya secara geometris. Anggap vektor U, V, dan W disajikan dengan vektor PQ, vektor QR, dan RS seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Maka V tambah W sama dengan QS dan U tambah dalam kurung V tambah W sama dengan PQ. Juga U tambah V sama dengan PR dan dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan PS. Oleh karena itu, penjumlahan vektor U tambah dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W. Nah, di sini bisa kita lihat pembuktiannya pada gambar 1. Sehingga bisa kita lihat bahwa ternyata vektor U tambah dalam kurung V tambah W dan dalam kurung U tambah V tambah W adalah sama. Norma suatu vektor. Panjang suatu vektor U sering disebut sebagai norma U dan dinyatakan sebagai norm U. Dari teorema Pythagoras kita dapatkan bahwa norma suatu vektor U sama dengan
dalam kurung U1, U2 dalam ruang berdimensi 2 adalah norm vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Nah, ini bisa kita lihat ilustrasinya pada gambar 2A. Anggap U sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor dalam ruang berdimensi 3 dengan norm vektor U kuadrat sama dengan dalam kurung OR kuadrat tambah RP kuadrat sama dengan OQ kuadrat tambah OS kuadrat tambah RP kuadrat sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Jadi norm vektor U sama dengan akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Suatu vektor bernorma 1 disebut suatu vektor satuan. Jika P1 adalah dalam kurung X1, Y1, dan Z1 dan P2, X2, Y2, dan Z2 adalah dua titik dalam ruang berdimensi 3. Maka jarak di antara kedua titik tersebut adalah norma vektor P1, P2. Bisa lihat pada gambar 3 karena vektor P1, P2 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Maka dari persamaan 2 kita dapatkan panjang D sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 kurangi Y1 kuadrat tambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Demikian juga jika P1 X yaitu X1, Y1 dan P2 X2, Y2 adalah titik-titik dalam ruang berdimensi 2. Maka jarak antara kedua titik tersebut diberikan oleh jarak antara P1 dan P2 adalah norma vektor P1, P2. Rumusnya D sama dengan akar dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Nah, ini bisa dilihat pada ilustrasi gambar 3. Contoh 1. Norma vektor U sama dengan dalam kurung negatif 3,2,1 adalah kita masukkan di sini norm vektor U sesuai dengan rumus yang tadi atau yang sudah kita pelajari, yaitu kita masukkan nilai daripada U1, U2, U3 dikuadratkan baru kemudian dijumlahkan dan dicari akarnya. Sehingga hasilnya adalah akar dari 14. Jarak D antara titik P1 dalam kurung 2, negatif 1, negatif 5 dan P2 dalam kurung 4, negatif 3,1 adalah nilai dari D atau jarak antara titik P1 dan 2 sebelumnya, yaitu rumusnya X2 kurangi X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat tambah Z2 kurangi Z1 kuadrat, sehingga ketika kita masukkan nilai-nilainya atau angka-angkanya, hasilnya menjadi akar 44 sama dengan 2 akar 11. Dari definisi hasil kali K kali vektor U, panjang vektor K kali U adalah nilai mutlak K kali panjang U. Jika dinyatakan dalam suatu persamaan, pernyataan ini mengatakan bahwa norm K kali U sama dengan nilai mutlak K kali norm U. Rumus berguna ini dapat diterapkan baik dalam ruang berdimensi 2 maupun ruang berdimensi 3. Baik, kita telah sampai pada akhir pembahasan materi. Itu tadi yang sudah kita pelajari tentang norma suatu vektor dan juga aritmatika suatu vektor. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi ataupun pada kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.